Mana suaranya ini ya? Belum kedengeran ya kayaknya ya. Kita sapa sekali lagi. Shalom. Kurang ada spiritnya gitu ya, kurang semangat ya. Coba yang sebelah, dua bangku di sebelah sini dulu. Shalom. Sebelah sini, shalom. Bareng-bareng suaranya mana? Shalom. Shalom. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Tentunya kami ucapkan selamat datang dalam acara Sacrifice Remaja dan Pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang. Beri tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. By the way, ada beberapa yang tadi ketemu saya di belakang tanya sacrifice itu artinya apa, Mei? Sacrifice itu pengorbanan. Pengorbanan yang kayak gimana? Untuk malam hari ini itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang udah menebus setiap kita. Wow, dan nantinya akan dibungkus oleh remaja dan pemuda kita di gereja ini dengan apik. Dan tentunya memberkati kita semua yang ada di ruangan ini. Amin. Semuanya siap diberkati? Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya. Wow, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Yes. Untuk setiap penyertaan Tuhan. Yes. Dalam apapun kondisi kita, Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Mari mengucap syukur untuk setiap pengorbanan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh hadir di tempat ini, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Mari kita mengucap syukur. Oleh karena kasih karunia, kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Bukan hasil usaha kami, tapi itu karena anugerah Tuhan. Dan itu bukti cinta Tuhan dalam hidup kami. Yes. Dan kami hanya bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa diri kami malam hari ini. Kami mau nyatakan, Engkaulah Tuhan kami. He is mighty to save. Dia selamatkan kita. Dia menggantikan diri kita untuk disalib demi menebus setiap dosa kita. Mari nyatakan penyembahan kita malam hari ini. Lebih dalam kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita pujikan Mighty Gusti. Never failing, let mercy fall. Everyone need forgiveness. Everyone need forgiveness. The kindness of a Savior, The hope of nation. The hope of nation. Say Savior, He can move the mountain. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Katakan forever, author of salvation. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Lebih dalam lagi kita mau sembah Tuhan. So take me as you find me. So take me as you find me. All my fears and failures, and fill my life.
give my life to follow. Give my life to follow. Everything I believe in. No, I surrender. No, I surrender. Lebih nyatakan lagi Savior. Sembah Tuhan. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, forever. Out of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Katakan Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Out of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita pujikan lagu ini. Shine your light, Shine your light and let the whole world see. We'll sing for the glory of the risen Savior. Shine your light and let the whole world We're see. singing God. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light on, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing. For the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus, Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God, He's mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengucap syukur pribadi lepas pribadi. Kita mau sembah Tuhan karena sungguh indah pengorbanannya bagi kita. Bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu, memasyurkan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau indah Tuhan. Terimalah pujian kami, penyembahan kami. Mari jemaat, nyanyikan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat Dan Kau dekat. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku. Mari setiap umat sembah Tuhan kita. Bahkan seluruh pengabdian Takkan bisa membalas kesetiaan-Mu. bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia Dan berharga. dan berharga. Katakan sungguh besar.
indah yang kau pikirkan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari kita memberikan hati dan pikiran kita. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi dengan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang Kau sahabat kau sahabat dan kau dekat. dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Katakan sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan. Katakan sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah, Pujikan sungguh indah. sungguh indah, Sungguh indah. sungguh indah. Mari silakan duduk kembali.
tanganku. Dan sekarang ini adalah milikmu juga. Tapi ingat, ada satu peraturan yang tidak boleh kamu langgar. Seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jati itu janganlah kau makan buahnya. Sebab ketika kamu makan buahnya, pastilah kau akan mati. Jadi itu. Aku akan pergi dulu. Silakan kau nikmati taman ini. Dialah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam dan Hawa, mulai sekarang kalian berdua yang akan menguasai taman ini. Baiklah, aku akan menunjukkan satu karya ciptaanku. Ini adalah air. Air itu adalah sumber dari kehidupan. Baiklah, sekarang kalian berdua boleh bersenang-senang di taman ini. Aku akan pergi dulu. Tentunya Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini janganlah kau makan buahnya. Maka makanlah buah itu. Sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui jika kau makannya, matamu akan terbuka dan kau akan sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Adam, Hawa, di manakah engkau? Mengapa engkau bersembunyi? Iblis. Akhirnya semua manusia jatuh dalam dosa. Sesungguhnya aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan melumpuhkan tumitnya. Kayaknya aku mau setrika baju dulu deh. Soalnya besok mau dipakai. Papa kemana ya? Papa? Kamu mabuk lagi? Kamu judi lagi ya? Emangnya kenapa? Ngapain ngatur-ngatur?
Sampai kapan kamu seperti ini terus, Pak? Kita tuh susah sekarang, anak sudah semakin besar. Diam. Apa tampar Berisik sekarang? kamu, Mbak. Tampar. Pak, cukup. Cukup, Pak. Jangan pukulin Mama lagi. Jangan ikut campur, Dinda. Sudah, Pak. Cukup. Mama sama anak sama aja. Udah, Ma. Gak apa-apa. Kita berdiri dulu. Iya. Udah, Ma. Jangan nangis lagi. Kita doain aja Papa. Iya. Dinda balik lagi ya, Ma, ke kamar. Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus ada di keluarga ini? Kenapa aku tidak mati saja pas lahir? Berdoa. Aku pun tidak tahu harus berdoa ke siapa, Tuhan. Aku hanya ingin damai. Aku hanya ingin sedikit kebahagiaan Tuhan. I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength
semuanya sudah kulakukan. Aku mencari ke sana, ke sini. Tapi apa? Tidak sedikit pun aku rasakan kedamaian itu. Hidup ini tidak adil. Kenapa harus aku? Apakah jika aku bunuh diri ini, aku berdosa? Bodoh! Aku bodoh! Aku bodoh! Are we left here on our own? Can you feel when your last breath is gone? Night is weighing heavy now. Be quiet and wait for a voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Bring us back to life. You are not the only one who feels like the only one. Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for a voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, 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 rise.
apa? Besok sore ada waktu luang nggak? Aku mau ajak kamu temenin aku ke gereja, soalnya besok ada perayaan Paskah remaja. Mau ya? Nggak apa-apa, cuman temenin aku aja. Nanti aku jemput, oke? Oke. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bukti kasih ada kita, karena kita yang serahkan dirinya di Dia disiksa dan didera, dicambuk,
mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Sudah selesai. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Atas bukit yang jauh, tanpa salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Dia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia.
Yusuf dari Arimatea pergi menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Pada hari Minggu pagi-pagi, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus mengunjungi kubur Yesus. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu sewaktu Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, Yesus telah bangkit. Mari malam hari ini kita bangkit berdiri, kita serukan nama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Yesus bangkit bagi kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan budayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan budayanya. Dengan kuasa namanya. Dengan penuh sukacita katakan, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama siapa? Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih bersukacita lagi Bapak Ibu Saudara. Kita puji Tuhan. Bangkit serukan namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan budayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Katakan nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Lebih bersuka cita lagi, katakan nama Yesus. Nama Yesus yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dia Yesus kita. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bersuka cita katakan Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau rela datang ke dalam dunia, disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian. Semua Engkau lakukan karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sore hari ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, agar semuanya terfokuskan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Seru ya dramanya? Seru. Tapi itu gambaran perjalanan manusia di dunia ini. Dan itu juga gambaran bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus terhadap saya dan saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Mungkin lebih tepatnya mari kita buka HP kita dengan aplikasi Alkitab di dalamnya. Karena saya tahu bahwa saudara nggak bawa Alkitab tentunya. Tapi bawa HP, itu pasti. Ya, Alkitab ketinggalan di rumah nggak masalah. Tapi kalau HP ketinggalan, waduh, setengah dari jiwa kita ini kayaknya hilang. Gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang penting HP-nya dibuka, tapi aplikasi Alkitab yang dibuka ya. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan yang saya rasa saudara sudah sering mendengarnya. Ya. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita semua dan beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan memberikan tema kepada kita adalah kelegaan dan kedamaian. Ya. Ini dua kata yang tidak dapat dipisahkan antara kelegaan dan kedamaian. Ada banyak kita merasakan kelegaan, tetapi belum tentu ada kedamaian di dalamnya. Sifatnya kelegaan hanya sementara. Ya. Setelah lega, itu taunya mumet lagi. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar kelegaan dan kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan tadi perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan dan memberikan semua yang mereka butuhkan. Ya, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi iblis, ini ingat nih, iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran. Kalau saudara tadi mengikutinya, ya, kalau tadi saudara menyimak tadi dialognya, dan itu sesuai dengan kebenaran, itulah sebabnya saudara hati-hati, ya, hati-hati dengan iblis. Dia juga tahu tentang kebenaran firman, tetapi dia memutarbalikkan fakta. Yesus, Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Hanya satu yang tidak boleh. Tetapi iblis berkata, bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Allah berfirman, ketika kamu makan pasti engkau mati. Tetapi iblis berkata, sekali-kali tidak. Jadi hati-hati ya saudara.
Akibat dari dosa itulah kita melihat satu keluarga tadi berantakan. Suaminya mabuk-mabukan. Siapa di sini yang mabuk-mabukan? Yang suka minum bir sampai mabuk. Boleh angkat tangan? Boleh maju ke depan, kita foto dulu. Supaya ada dokumentasinya. Nggak ada ya? Nggak ada yang minum bir, nggak ada yang memabukkan di sini ya? Nggak ada. Puji Tuhan. Karena nggak ada yang mengaku. Ya. Nah kita melihat di situ saudara bagaimana suaminya mabuk-mabukan. Masuk rumah, berantam, keluarga hancur. Itulah akibat daripada dosa. Lalu kemudian tadi kita melihat Dinda. Ayah tadi menangis, dia mencari kedamaian. Dia mencari ketenangan. Selama kita dalam dunia ini, selama kita belum menemukan Yesus, kemanapun kita mencari kedamaian, sifatnya hanya sementara. Ketenangan, kedamaian sejati hanya kita temukan di dalam Yesus. Bukan di diskotik, bukan di narkoba, bukan di miras, bukan judi, bukan main perempuan. Ada di sini yang main perempuan? Ada di sini yang suka main perempuan? Semoga nggak ada. Bukan juga kepada sugar daddy. Kok ketawa ini? Jangan-jangan ini pelakunya ini. Sugar daddy. Iya kan? Bukan di situ semua ketenangan. Ada banyak sekarang berkata healing. Untuk menemukan ketenangan. Pergi ke pantai, pergi ke gunung, pergi ke luar negeri. Mereka mendapatkan ketenangan. Tetapi pulang-pulang karena duitnya habis, mumet lagi, harus kerja lagi. Kerja keras bagaikan kuda. Lembur sampai tengah malam. Pulang-pulang marahin istri, marahin anak karena capek. Ketemu dapat duit banyak lagi, healing lagi. Habiskan duit lagi. Setelah habis, mumet lagi. Ketenangan gak ada. Jadi saudara, selama kita tidak menemukan Yesus, ketenangan, kedamaian tidak pernah kita temukan dan kita alamin. Hanya kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya ada lagu saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Boleh dong? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Bertatu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di tempat lain gak ada saudara. Itulah sebabnya bagaimana caranya untuk kita menemukan itu. Hari ini, malam hari ini, Yesus mengundang saudara berkata, marilah kepadaku semua kamu
yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Konteks ini berbicara saudara kalau melihat di ayat sebelumnya. Bagaimana Yesus berbicara kepada kota-kota yang tidak bertobat. Dia mengadakan mujizat, dia mengadakan berbagai hal, tetapi mereka tidak bertobat. Lalu kemudian konteks berbicara juga saudara mengenai beratnya hukum Taurat yang ditangguhkan oleh orang-orang Israel, saudara. Bagaimana ahli Taurat menafsirkan semua hukum Taurat itu saudara. Dan kemudian baik itu hukum tertulis maupun hukum lisan. Semuanya ada sekitar 613 hukum. Dan itu ditimpakan semua kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Dan kemudian mereka berusaha melakukannya tetapi seringkali gagal. Oleh karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bagaimana caranya untuk kita menemukan kelegaan di dalam Yesus yaitu harus berbalik dan bertobat. Berbalik tidak cukup saudara, tetapi harus bertobat. Ingat perumpamaan tentang anak sulung, anak yang bungsu. Dia menghabiskan harta orang tuanya dengan main perempuan, mabuk-mabukan, judi-judian. Semua habis, tidak ada ketenangan. Lalu kemudian dia menyadari diri. Betapa sengsaranya kehidupannya. Lalu dia berbalik ke saudara. Berbalik saudara ketika ada dosa di situ, berbalik membelakangi, tetapi tidak cukup hanya membelakangi, tetapi harus bertobat, yaitu melangkah menjauhi dosa itu dan kembali kepada Yesus. Saudara, Yesus memahami ketidakberdayaan manusia. Dia tahu kelemahan saudara. Dia tahu ketidakmampuan kita. Dia tahu bahwa kita tidak mengalami ketenangan. Dia tahu kita tidak mampu untuk menghidupi hukum Taurat. Dia tahu bahwa kita mencari ketenangan dan kedamaian. Kita tidak menemukannya karena yang kita temukan hanya adalah kegagalan dan kegagalan. Yesus mengundang saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena dia tahu apa yang saudara alami. Dia memahami. Dan kemudian Yesus memberikan jaminan kelegaan kepada manusia yang dia katakan, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah satu penegasan kepada saudara, ada kepastian. Minuman keras, diskotik, narkoba sifatnya sementara dan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi jaminan dalam Yesus dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah jaminan dan sifatnya kekal. Kenapa? Yang memberi adalah Allah yang hidup. Yang memberi adalah Allah yang kekal. Yang tidak berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya kenapa kedamaian, kelegaan itu sifatnya kekal. Lalu yang kedua saudara, Yesus juga mau setelah kita menerima, kita menjadi murid yang baik. Mari kita melihat diri kita. Selama ini kita menjadi pengagum, fansnya Tuhan Yesus, atau murid dan pengikut Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan ngefans sama Tuhan Yesus karena keajaibannya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kagum akan kedahsyatan Tuhan. Tetapi berapa banyak di antara ketika Yesus disalibkan, berapa banyak yang berkata, jangan salibkan dia karena aku mengenal dia. Tadi kita melihat saudara. Ada nggak yang berkata tadi, jangan salibkan dia, dia tidak bersalah. Ketika Yesus disalibkan tadi, semua orang berkata, salibkan dia. Mereka yang sudah menikmati mujizat makan roti 5.000 orang. Mereka yang sudah menikmati anggur yang dirubah dari air, Bapak Saudara. Tetapi tidak ada satupun yang berkata, aku mengenal dia. Semua orang berkata, salibkan dia. Di mana mereka? Mereka hanya fans. Mereka hanya kagum. Akhir-akhir ini ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, datang ke gereja karena mujizat.
Datang ke gereja karena apa? Dapat promosi nanti di kantor. Datang ke gereja kenapa? Karena mau mengalami kesembuhan. Pertanyaannya, setelah engkau mengalami kesembuhan, masihkah engkau mengikut Tuhan Yesus? Atau sebaliknya, jikalau keadaanmu tidak seperti yang kau bayangkan, masihkah imanmu di dalam Yesus? Ketika sakit penyakitmu belum disembuhkan, masihkah imanmu kepada Yesus? Ketika engkau tidak dipromosikan di dalam kantor, masihkah engkau menyembah Tuhan Yesus? Ketika engkau tidak menemukan pasangan hidupmu, karena tujuanmu datang ke gereja untuk mencari pasangan hidup, dan tidak menemukannya, masihkah engkau beriman kepada Yesus? Jangan hanya menjadi ngefans sama Tuhan Yesus, tetapi jadilah murid yang baik, jadilah pengikut yang baik. Yesus rindu ada sebuah ikatan dalam diri manusia dengan dirinya. Itulah sebenarnya dikatakan pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia mau kita ada hubungan di dalamnya, bukannya sekedar dia selamatkan, tetapi dia rindu ada hubungan di antara kita. Dia mau ada hubungan intim di dalam hubungan kita, saudara. Kalau dulu kita adalah musuh Allah, sekarang kita menjadi anak-anaknya, sekarang kita menjadi sahabatnya, sekarang kita menjadi ahli warisnya. Dia mau kita memiliki hubungan yang erat. Makanya pikul lakuk yang kupasang. Agar apa saudara? Supaya engkau di dalam role-nya Tuhan. Kuk yang kupasang saudara itu menggambarkan dulu kalau kerbau ada sesuatu dipasang di lehernya. Supaya ketika dia diatur saudara, dia mengikuti saudara. Ada beban di atasnya. Dan Tuhan mau supaya kita ikut dia. Menjadi murid Kristus bukan berarti manusia itu menjadi pribadi yang tanpa hukum atau aturan. Jangan berpikir kalau kita udah ikut Tuhan Yesus juga bahwa kita menjadi manusia yang bebas. Sudah diselamatkan. Bebas berdosa. Toh juga nanti tinggal datang minta ampun. Hati-hati. Ada satu YouTuber. Gak tahu dia hamba Tuhan atau apa. Berkata apa? Jangan takut. Kalau pendeta menakut-nakutkan bahwa kalau engkau berbuat dosa engkau masuk neraka. Enggak. Yesus itu maha kasih. Dia mengajarkan itu. Tidak salah memang. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan. Saya tidak menghakimi dia. Tetapi saya memperlengkapi. Saya percaya Allah itu maha kasih. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu juga adalah maha adil. Dia adalah Allah maha adil. Ngomongnya enak saudara di YouTube itu berkata, jangan lagi mau ditakut-takutin oleh pendeta. Kalau engkau berbuat dosa masuk neraka. Allah itu maha kasih, saya setuju. Tetapi dia hanya memberitakan setengah tentang ketuhanan. Dia tidak memberitakan bahwa Tuhan itu adalah maha adil. Kalau Bapak Saudara membacakan dalam Alkitab bagaimana Yesus berulang kali berkata bahwa kalau berdosa tidak bertobat, engkau akan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya kalau baca Alkitab jangan hanya setengah-setengah, jangan hanya satu ayat. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada Bapak Saudara juga, jangan hanya lihat YouTube-nya, baca Alkitabmu. Jangan hanya dengar ocehannya, baca firman-Mu. Ngomongnya enak, saudara. Apalagi dia pribadi terkenal, dan kita berkata, oh dia pasti benar. Selidiki dulu. Makanya ini menjadi patokan kehidupan kita. Tidak semua yang diomongkan pendeta itu adalah kerohanian. Tetapi ini filter terbaik. Lihat benar tidak yang dikatakan oleh Alkitab. Kata aku saudara memberikan penekanan pada kita bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan. Makanya dikatakan saudara, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu kapasitas kita. Tuhan tidak memberikan beban
melebihi dari kekuatan kita. Dan beban dia berikan bukan lagi seperti hukum Taurat, tetapi adalah kasih karunia. Bagaimana kita menjalani kasih karunia itu. Saudara, untuk mendapatkan kelegaan dan kedamaian, hanya satu, terimalah undangan daripada Tuhan Yesus. Ada banyak kita tidak bisa mendengar undangan Tuhan, karena kita terlalu sibuk dengan HP kita, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kalau saat ini engkau mengalami beban berat, engkau telah mencari kemana-mana kedamaian itu, dan engkau tidak menemukannya. Kalau engkau sudah kecewa dengan harapan yang diberikan dunia ini, Yesus mengundang saudara hari ini, malam ini, saat ini. Dia mengundang saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jikalau ada di antara saudara yang mau mengambil keputusan untuk mau datang kepada Tuhan, buka hati, bertobat, percaya kepadanya, boleh maju ke depan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
jemaat menyanyikan lagu ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beriku segala bebanku. Sujud di hadapannya. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Bawa hidup. Terima anugerah-Mu. Terima anugerah-Nya. Dia pulihku dan bebaskan. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan Dia. Mari kita sujud menyembah Tuhan kita, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya. Dia pulihku dan bebaskan. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan Dia. Biarlah sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sadarkan Dia. Biarlah musik menyembah Tuhan, biarlah musik memuji Tuhan. Kami persilakan jemaat untuk berdoa dalam hati. Ucap syukurlah sebab Tuhan baik. Pengorbanannya begitu besar untuk kehidupan kita. Kami mempersilakan jika masih ada yang ingin maju ke depan untuk didoakan Pak Pendeta, kami persilakan. Mari jemaat yang rindu didoakan Bapak Pendeta, kami persilakan untuk maju ke depan.
ubah dia. Dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih lembut lagi yuk kita sembah Tuhan kita. Katakan sujud di altarnya. Jemaat saja memuji Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Oh Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah sesuatu terjadi Tuhan. Katakan sesuatu terjadi dengan penuh iman kepercayaan kita. Sesuatu. Katakan mujizat terjadi. Mujizat. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di atas. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami adalah orang berdosa. Kami yang tidak layak. Kami yang tidak mampu. Tetapi Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dalam dunia. Memberikan keselamatan kepada kami. Dan mengundang kami. Marilah kepadaku. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Bapa. Jaminan kepastian, kekekalan kami peroleh di dalam Engkau. Bukan usaha kami, bukan pekerjaan kami, tetapi anugerah-Mu yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudara. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Muda Artinus yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Bila ini menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kita. Yang bersukacita, jangan lelah-lelah ya. Kalau tadi berdiri, yuk berdiri lagi. Kita mau bersorak karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Pengorbanannya luar biasa. Nyanyikan sorak kemenangan. Lebih bersukacita lagi kita akan pujikan lagu ini. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, hidup baru Kau beri, hidup baru Kau beri. Kau
bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum padamu akan kebaikan-Mu. Katakan, hidup baru Kau beri. Hidup baru Kau beri, tak ubah ratamu jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Yang bersuka cita mendapatkan hadiah loh. Bersuka cita muji Tuhan. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari. Lebih bersuka cita lagi, katakan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan. Berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih seru lagi. Puji Tuhan. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome Ya, sekali lagi dong buat penampilan dari remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang. Wow, semuanya dikonsep secara apik ya, dari awal hingga pada akhirnya. Yuk, saat ini saya mau ajak sedikit nyantai-nyantai dikit ya, dengan seluruh sidang jemaat dan juga teman-teman dan tamu undangan yang baru hadir. Oke, tadi dramanya menggambarkan seorang Dinda yang mungkin frustasi akan kehidupannya ya. Banyak sekali cobaan yang harus dihadapi, godaan-godaan ujian dari Tuhan, tetapi yang perlu diingat Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Setuju? Amin. Dinda akhirnya rajin ke gereja, bahkan Dinda itu membawa teman-temannya loh untuk ke gereja. Yuk, saat ini kita mau santai-santai, nanti kita akan bikin kereta-keretaan ya, dengan puji-pujian yang sudah lama kita nggak denger, kita mau nyanyikan. Satu anak Tuhan
pergi ke gereja. Bukan ke sekolah minggu, tapi ke gereja ya. Satu anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Dua anak Tuhan pergi ke gereja. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Nanti akan saya pilih satu-satu, ikutin di belakang saya. Nanti kita akan kelilingin gereja ini, kita ngumpul, kita seru-seruan bareng. Biar nggak tegang ya. Semua diberkati, amin. Kita pujikan satu anak Tuhan. Satu, ayo kita berdiri yuk. Pergi ke gereja. Dua anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Dua anak Tuhan Pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Dua anak Tuhan pergi ke gereja. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Tiga anak Tuhan pergi ke gereja. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Empat anak Tuhan pergi ke gereja. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Lima anak Tuhan Pergi ke gereja. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan banyaknya ya. pergi ke gereja. Yeay, tepuk tangan nih buat teman-teman yang sudah ada di depan. Kita mau nyanyi, suruh mereka nari ya. Suruh mereka nari, nanti saya pilih jemaat di sini. Ikutin gerakan yang saya pilih. Misalkan Pak Tinus dia gerak-gerak kayak gini, kita ikutin. Setuju? Geser dong. Keren-keren ya. Satu anak Tuhan bawa teman. Yeay. Penuh sukacita pada malam hari ini. Ikutin gerakan saya dulu. Satu anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Dua. Dua Ikutin gerakan Pak Tinus. pergi ke gereja. Dua satu anak Tuhan Bawa teman pergi ke gereja. Tiga anak Ikutin gerakan Pak Pedro. gereja. Tiga dua satu anak Tuhan Bawa teman pergi ke gereja. Empat anak Tuhan pergi ke gereja. Ikutin gerakan Bu Uli. Empat tiga dua satu anak Tuhan Bawa teman pergi ke gereja. Lima. lima anak Tuhan Ikutin gerakan siapa ya? gereja. Lima empat tiga satu anak Tuhan bawa Enam. Sekarang 6 sampai 10 ya. ke gereja. Enam anak Tuhan pergi ke gereja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuhan bawa teman. Ikutin gerakan Meme. Tujuh Anak Tuhan asik. pergi ke gereja. Tujuh empat lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. 8, Bu Eko. Delapan anak Tuhan pergi ke Asik. gereja. 8 7 6 5 4 3 2 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke 10, gereja. 10 anak Tuhan. Pergi ke Joshua. gereja. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Tepuk tangan buat kita semuanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Yuk anak-anak, kami persilakan untuk duduk kembali ya. Terima kasih. Oke, nggak sadar kita sudah ada di penghujung acara ya teman-teman ya. Siapa yang di sini merasa terberkati dari drama musikal yang sudah disajikan oleh remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang? Boleh lambaikan tangannya. Semuanya diberkati, amin. Oke, for your information, wow kayak bener ya. For your information kan Ujinyo. Untuk informasinya, acara ini diadakan untuk salah satunya adalah penggalangan dana. Penggalangan dana buat apa Kak Eski? Buat IBYC. Apa dia IBYC itu? Mei yang akan jelasin. Apa itu Mei? IBYC.
Jadi pemuda dan remaja baptis akan sama-sama pergi ke Indonesian Baptist Youth Conference 2023 di Surabaya bulan Juni nanti. Bulan Juni. artinya sebentar lagi ya. Bulan depan itu sudah bulan Mei. Berarti 2 bulan lagi. So, mereka membutuhkan banyak dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara untuk memenuhi kebutuhan seperti halnya kayak akomodasi, tiket dan sebagainya. Karena nantinya anak-anak muda dan remaja yang akan diutus gereja tentunya akan dibekali di sana dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjadi leadership yang baik, memimpin dalam gereja, kelompok-kelompok gereja, dan itu sangat memberkati untuk pertumbuhan generasi gereja kita. Jadi kami mohon dengan kerendahan hati dan juga sukarelanya dari Bapak Ibu Saudara, persembahan yang nanti akan dikumpulkan, kita akan sumbangkan atau alokasikan untuk penggalangan dana anak-anak muda mengikuti IBYC. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan pujikan banyaklah yang Engkau perbuat. Kita mau beri yang terbaik melalui persembahan kita akan support anak-anak kita. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat menentukan kasihmu, hanya dengan namamu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaibmu, sepertimu, tiada yang layak denganmu. Sungguh tak dapat menentukan kasihmu, hanya dengan namamu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Kami mengucapkan terima kasih untuk kerelaan dari Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kita sudah berada di penghujung acara, benar ya Mei ya? Semuanya diberkati oleh drama musikal yang sudah terlaksana. Biarlah ini semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita. Kita akan menerima doa berkat. Kami persilahkan yang terkasih Pendeta Muda Artinus. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa penutup. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa oleh karena kasih kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai detik ini. Terima kasih anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Seharusnya kami tidak layak menerimanya. Tetapi Engkau melayakkan kami. Engkau memberikan nyawamu bagi kami. Engkau mencurahkan darahmu bagi kami. Engkau rela mati dan kemudian bangkit. Itulah kenapa kami harus bersyukur. Karena kami tidak menyembah Allah yang mati, tetapi kami menyembah Allah yang hidup. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Kalau boleh Tuhan memberkati kami, untuk kami boleh bersama-sama menikmati drama musikal rohani, yang bagaimana pengorbananmu perjalanan kehidupan manusia. Dan biarlah Tuhan malam hari ini apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, biarlah itu kami boleh membawanya di dalam keluarga kami.
Bagaimana kami diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kami boleh mengalami ketenangan dan kebahagiaan, kedamaian di dalam Tuhan. Terutama setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalam melayani Engkau pada malam hari ini. Biarlah tidak hanya terbatas secara drama ini. Tidak hanya terbatas di dalam gedung gereja ini. Tetapi mereka bawa di dalam keluarga. Mereka bawa di tempat studi mereka. Mereka bawa di tempat kerja mereka. Sehingga setiap orang melihat mereka. Mereka dapat menyaksikan melihat Yesus hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami yang hadir. Biarlah kami tidak hanya puas secara pendengaran. Puas secara penglihatan kami. Tetapi kami dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan. Yang boleh Tuhan berkati hatinya. Untuk boleh dapat memberi. Melalui persembahan yang mereka beri. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang mereka beri. Itu keluar dari hati yang paling dalam. Keluar dari hati yang mengasihi Engkau. Untuk dikembalikan kepada Engkau. Dan dipergunakan untuk melayani Engkau melalui teman-teman pemuda dan remaja yang akan mengikuti IBYC di Surabaya nantinya. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Bapak di surga, ampuni setiap kami. Jikalau ada suatu hal yang kurang berkenan kepadamu, baik itu hati kami, baik itu pikiran kami, baik itu perasaan kami, baik itu jiwa kami. Tuhan kuduskan kami, sucikan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menuntun kami, sebagaimana Tuhan menuntun kami dari rumah sampai di tempat ini. Demikian juga Allah yang sama akan menuntun kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Saudara, mari kita akan mengarahkan hati kita dan memohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan sidang jemaat untuk duduk sebentar bersaat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruangan gereja. Ucap syukurlah atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.